Baik, teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara mendeklarasikan variabel dan menginisialisasi variabel serta kita menampilkan ke konsol. Jadi, pertama sekali kita akan buat kelasnya. Jadi, public kelas latihan. Oke. Kemudian di dalam kelas latihan ini kita harus ada yang namanya method main. Jadi, public static void main string args. Oke. Untuk menampilkan huruf, kata atau kalimat atau numerik di konsol, maka perintah yang kita gunakan adalah system out print line. Jadi kita coba system.out.println. Oke, dalam kurung kata atau kalimat apa yang akan kita cetak ke konsol. Jadi kita bisa tulis di dalam kurung ini, misalnya hello world. Oke. Setelah sudah kita ketik coding programnya nggak ada error, baru kita execute atau kita run ya. Klik kanan run. Oke, tunggu hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Dia menulis hello world. Oke. Nah, bagaimana cara misalnya kita akan menulis hello world ini sebanyak 5 kali ya. Kalau kita mau menulis hello world ini sebanyak 5 kali, maka kita harus mengetik sebanyak 5 kali ini. Jadi system .out.println dalam kurung kita ketik hello world lagi. Oke, ini baru 2. Kita ketik lagi system.out.println dalam kurung hello world. Oke, system.out.println hello world 4 system.out.println. Oke, hello world. Pada saat kita run, harusnya tulisan hello world sebanyak 5 kali dia tulis. Execute atau run, maka dia akan menulis hello world sebanyak 5 kalimat ya. 5 baris. Nah, oke. Bagaimana misalnya tiba-tiba tulisan hello world ini berubah. Jadi bukan hello world lagi, kita ubah menjadi hi. Nah, berarti setiap baris di coding program ini kamu wajib mengubah menjadi hi. 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 Hai. Pada saat kita run, hanya 5 baris sudah diubah dari hello world. Nah, bayangkan misalnya kita ada 1000 atau 100 coding program untuk menampilkan hi. Berarti masing-masing coding, masing-masing baris itu kamu harus mengubah. Ya. Maka oleh karena itu kita bisa mengatasi masalah itu dengan menggunakan variabel. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan variabel. Gitu. Oke. Cara menggunakan variabel misalnya kita akan buat nama variabelnya itu Sapa ya. Gitu. String Sapa. Oke. String itu nama tipe datanya.
kemudian Sapa itu adalah nama variabelnya. Ingat, nama variabel itu selalu mulai dari huruf kecil. Tuh. Sama dengan isinya apa. Jadi inisialisasinya apa. Tuh. Jadi kita bisa bilang Sapa kita misalnya hai di sana. Oke. Nah, untuk menampilkan isi dari variabel string ini, oke, variabel string ini, maka perintah yang kita gunakan adalah tetap menggunakan sistem out print line, tapi datanya dari variabel, gitu. Jadi sistem out print line dalam kurung langsung nama variabelnya, nih Sapa. Oke, ini kita hapus saja. Itu untuk menampilkan tadi. Maka pada saat kita execute program ini, maka dia akan menulis hai di sana. Di kanan run file atau execute ya. Nah, dia tulis hai di sana. Oke. Kita pengen menulis hai di sana itu sebanyak 5 baris. Maka kita akan membuat system .out.println dalam kurung Sapa system.out.println dalam kurung Sapa system.out.println dalam kurung Sapa system.out.println dalam kurung Sapa. Maka pada saat kita execute program ini, dia akan menulis hai di sana itu sebanyak 5 baris. Tuh. Klik kanan, execute atau run file ya. Tulisan hai di sana itu dia akan tulis sebanyak 5 baris. Ketika ada perubahan nama Sapa, itu kita tidak mengubah lagi ini, masing-masing baris ini. Kita tinggal hanya mengubah isi dari variabel itu. Jadi kita balikkan menjadi hello world. Gitu. Oke, pada saat kita run, harusnya hai di sana tadi sudah berubah menjadi hello world semua. Itulah kegunaan salah satu dari variabel. Jadi dia bisa menyimpan suatu data. Ya, tergantung lagi kita mau menyimpan data apa. Kalau di sini yang variabel Sapa ini dia menggunakan tipe data string, maka yang bisa disimpan itu bisa dalam bentuk kata atau kalimat. Gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Selain string ada banyak tipe data di dalam pemrograman yang bisa kita gunakan. Contohnya begini, kita mau menyimpan data yang berisi numerik, misalnya umur. Maka cara untuk membuat variabelnya seperti apa? Begini. Jadi kita kan mau menyimpan umur, jadi dia integer. Jadi integer umur sama dengan nilainya berapa? Gitu. Langsung saja misalnya 23. Jadi kalau dia integer, tidak perlu lagi kamu menulis buka kutip, tutup kutip, itu nggak perlu lagi. Jadi langsung ke nilainya berapa. Itu yang integer. Cara menampilkannya juga sama. Jadi system.out.println dalam kurung nama variabelnya, gitu, umur. Pada saat kita run, harusnya tulisan 23 ini, angka 23 ini akan tampil. 23. Oke. Contoh lain, tipe data lain, misalnya menyimpan bilangan yang berbentuk desimal. Jadi misalnya 3,14. Jadi contoh aja double P ya sama dengan 3,14. Itu untuk menyimpan data yang berbentuk pecahan atau desimal. Oke. Selanjutnya untuk menyimpan data yang satu karakter saja. Jadi misalnya nilai akhirmu berapa?
mata kuliah matematika. Nah, kan hanya ada satu, nilaiku A. Jadi kita bisa menyimpan nilai itu dalam satu variabel, namanya itu nilai, tapi pakai di tipe datanya char. Jadi char nilai. Jadi dia hanya bisa menyimpan satu nilai saja gitu. Jadi char nilai A gitu. Selanjutnya yang sering dipakai lagi adalah tipe data boolean. Jadi tipe data boolean yang hanya bisa menyimpan nilai true and false. Jadi cara untuk mendeklarasikannya dan menginisiasinya seperti ini. Boolean sama dengan boolean nama variabelnya apa? Misalnya lulus is lulus ya. Apakah lulus? Ya. Sama dengan nilainya itu hanya ada dua, true atau false ya. Misalnya true. Oke. Gitu. Jadi begitulah cara untuk mendeklarasikan suatu variabel dan menginisialisasinya. Jadi yang sering kita akan gunakan nanti string, integer, double, char, sama boolean. Jadi untuk menampilkannya juga sama aja. Kita menggunakan, untuk menampilkan ke konsol, kita menggunakan sistem outprint line.